Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Siapa yang tidak masuk? Oh, Firdo tidak masuk, iya. Sebentar saya absen dulu. Ini Firdo. Firdo tidak masuk, kenapa? Sebelum kita memulai pelajaran, minta tolong kepada ketua kelasnya, Mas Nadif, untuk dipimpin berdoa dulu ya. Oke, silakan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pada minggu lalu, kalian sudah belajar tentang energi fosil, energi dari bahan bakar fosil. Apa ada yang masih ingat apa itu energi fosil? Angkat tangan. Ya. Energi fosil adalah energi yang bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Nah, agar kalian lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk melaksanakan pembelajaran dari Bu Dita, ini Bu Dita akan menampilkan sebuah video. Nah, video ini akan saya tampilkan di sini ya. Sebuah pabrik gula di Ngadirejo, Kediri, Jawa Timur telah memanfaatkan ampas tebu untuk menggerakkan seluruh mesin produksinya. Bahkan sampai menghasilkan listrik. Jadi, tidak ada limbah yang tidak bermanfaat, kan? Cari tahu yuk, bagaimana ampas tebu dapat menghasilkan listrik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu melalui sebuah kajian literatur, peserta didik dapat menentukan langkah-langkah atau prosedur untuk membuat energi alternatif dari limbah kotoran ternak. Ya. Dan yang kedua, melalui sebuah diskusi, peserta didik ini bisa menentukan dan mengevaluasi prosedur pembuatan energi listrik dari limbah kotoran ternak. Bu Dita ini akan memberikan sebuah soal pretest. Soal ini digunakan untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Dikasih nama dan dikerjakan ya. SMK kalian bilang bisa. Kalau Bu Dita bilang SMK Negeri 1 Tekom luar biasa. Kalau Bu Dita bilang 10 peternakan jaya jaya jaya. Bisa? Oke, saya tes ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Tekom? Luar biasa. Oke, 10 peternakan? Jaya, jaya, jaya. Beri aplaus dulu. Oke anak-anak, ada kegiatan inti. Nah, pada hari Rebo kemarin waktu pelajarannya Bu Dita kan anak-anak saya ajak ke kandang ya, ke kandangnya sana di jurusan peternakan, terus kita foto bersama ya. Nah, ini videonya saya putar kembali ya anak-anak waktu kemarin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita tahu ya bahwasanya ini adalah kotoran dari ternak. Nah, ini menghasilkan limbah. Ini limbah-limbah ini harus kalian pikirkan agar tidak menjadi sebuah masalah ya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Dari masalah itu yang harus kalian pecahkan dan pikirkan bagaimana sih caranya untuk mengolah limbah kotoran ternak itu menjadi sebuah energi alternatif. Nah, sekarang anak-anak silakan membentuk kelompok yang sudah Ibu bagi di hari Rabu kemarin ya. Kelompok 1, yang ini saya kasih nama kelompok 2, yang sana kelompok 3, dan yang sebelah sini adalah kelompok 4.
Oke, kalau sudah paham akan saya bagikan laptop dan LKPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 2. Ini. Itu Mbak. Dipilih. Kelompok 3. Ini Mbak. Produknya apa Bu? Produknya yaitu sebuah poster. Pak, nanti dalam membuat poster tadi kalian menggunakan aplikasi Canva. Cara membuat poster menggunakan Canva. Nah, kalian buka aplikasi Canva-nya dulu. Di desktop, di laptop ini sudah ada. Ini sudah Ibu siapkan ya. Ada laptopnya 4, di situ kalian buka Canva-nya terlebih dahulu. Nah, setelah dibuka Canva-nya, kemudian masuklah ke desain poster ya. Muncul seperti itu. Nanti itu ada template. Template itu kalian bisa memilih sesuai dengan kreativitas kalian. Ya, mau apa? Menyusun jadwal pembuatan ini di fase 3. Fase 3 pada model PJBL itu menyusun jadwal pembuatan. Yang pertama, dalam mencari sumber dari jurnal ilmiah, Ibu Dita kasih waktu 15 menit. Ya, ini sama baca bahan ajarnya. Yang kedua, untuk mengisi LKPD 15 menit. Kemudian untuk mendesain poster dengan Canva, saya kasih waktu 15 menit. Bisa dipahami anak-anak? Wah, sudah mulai mendesain itu ya, sudah mulai mendesain Canva-nya. Bagus sudah. Berarti kalian sudah paham. Oke, dasar diisi. Nah, judul teknologi sederhana yang dirancang kelompok ini tadi membuat biogas untuk menghasilkan apa? Energi apa? Energi apa? Listrik tadi ya, membuat energi listrik. Nah, baru kalau sudah diringkas materinya, ini alat dan bahan yang dibutuhkan, langkah kerjanya apa, gambar posternya gimana ya? Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil poster kami. Nah, di sini poster yang sudah kami buat dalam membuat kotoran sapi menjadi energi listrik. Banyak warga yang komplain tentang pembuangan kotoran ternak milik SMK Negeri 1 Tekong, sehingga kita perlu mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan cara membuat energi alternatif. Energi alternatif tersebut yaitu dengan pembuatan energi listrik dari kotoran ternak. Yang pertama, kita mengumpulkan kotoran ternak milik SMK Negeri 1 Tekong. Kemudian memasukkan kotoran sapi tersebut ke dalam tabung digester. Dalam tabung tersebut dimurnikan menggunakan kapur tohor. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung yang berbahan plastik PVC. Kemudian gas metana dikonversi menjadi energi listrik menggunakan genset. Baiklah, saya akan menambahkan tentang genset pembangkit listrik. Untuk genset sendiri menggunakan genset diesel yang dirubah pada sistem kalibrasi dan sistem penyemprotan ke dalam ruang bakar pada mesin. Saya akan menanyakan di dalam proses pengendapan Anda menggunakan tabung digester yaitu drum besi. Adakah alasan Anda menggunakan drum besi? Penggunaan drum besi ini memiliki kapasitas 200 liter. Kelebihan tabung digester ini tidak memakan tempat dan juga perbaikannya cukup mudah. Tetapi memang memiliki kelemahan, yaitu gampang terjadi korosi karena terbuat dari besi. Dan masa waktu pakai yang relatif singkat. Tetapi hal tersebut tidaklah menjadi masalah dan bisa digantikan dengan drum besi yang baru karena biaya yang dikeluarkan tidak cukup mahal. Kita bisa memanfaatkan tabung besi yang ada di sekitar. Dari kelompok 3 tadi itu membuat dan mengumpulkan kotoran limbah kotoran sapi itu dikumpulkan jadi satu, itu difermentasi di dalam sebuah tabung digester. Tadi ada yang tanya,
kok tabungnya itu dari drum besi ya, padahal kan itu bisa menyebabkan korosi. Nah, drum besi itu memang digunakan karena wadahnya itu tertutup, ya, mudah untuk dicari di mana-mana dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Lalu kalau terjadi korosi gimana ya? Cari lagi. Ya, tepuk tangan kepada kelompok 3. Sebentar ya, jangan kembali dulu. Ya, ini Ibu akan memberikan sebuah komentar mengenai penampilan dari kelompok 3. Yang pertama yang saya komentari adalah pembuatan posternya, dan yang kedua yaitu tentang langkah-langkah yang telah dituangkan di dalam poster. Tadi Bu Dita telah bilang, yang pertama, syarat poster itu dikatakan sudah memenuhi jika poster itu bisa mengajak seseorang atau pembaca ya, dan bersifat persuasif. Coba kalian lihat dari kelompok lain, apakah poster yang dibuat oleh kelompok 3 sudah berisi ajakan kepada pembaca? Sudah mengajak, itu ada tulisannya, sehat bersama biogas. Oh, berarti bersama biogas kita bisa sehat. Akhirnya dia melihat gimana caranya. Oh, yang pertama memasukkan kotoran sapi ke dalam digester. Nah, dan langkah kedua mengikat gas CO2 dan sebagainya. Nah, langkah keduanya, poster itu dikatakan menarik apabila antara ilustrasinya itu nyambung dengan isinya. Itu membuat poster, membuat biogas kan ya dari kotoran apa tadi, Mbak? Dari kotorannya sapi itu gambarnya gambar apa? Sapi. Berarti sudah nyambung, menarik ya. Nah, di fase 6 saya akan mengevaluasi pengalaman kalian. Adakah hambatan apa yang kalian dapatkan selama mengerjakan poster tadi? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Mbak. Nama dulu. Siapa Nduk namanya? Nama saya Sasmita. Sasmita. Yaitu banyak fitur premiumnya sehingga kita tidak leluasa untuk menggunakan sesuai keinginan kita. Katanya Sasmita, penggunaan poster dengan media Canva ini punya beberapa kelemahan ya, yaitu ada fitur premium. Apakah dialami juga oleh anak-anak yang lainnya? Sehingga kita tidak bisa leluasa untuk mencari sesuatu yang menarik, ya, tidak bisa menentukan template-template yang menarik sesuai keinginan kita. Iya, betul seperti itu. Sudah kembali ke tempat duduk semula. Bisa ke saya perhatiannya sebentar ya. Bu akan memberikan sebuah proses yang harus kalian kerjakan. Oke anak-anak, ini Bu Dita punya angket motivasi belajar. Ini ada linknya, saya share di grup ya. Nah, itu kamu isi linknya. Oke, sekarang kita merefleksi pembelajarannya. Bagaimana anak-anak? Saya tanya kepada kalian, apakah kalian tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan tadi? Bagaimana? Kenapa? Kenapa kau tertarik, Mbak? Karena pakai apa tadi? Pakai video. Kamu tertarik karena pakai apa? Menggunakan sim banget yo. Karena pakai Canva. Oke, ini karena pakai video tadi untuk memotivasi ya, karena pakai Canva. Nah, sudah paham ya dengan penjelasan saya tadi? Oke, sudah. Terus dan sudah paham tentang tugas yang kalian kerjakan tadi? Mudah ya, prosedur-prosedur langkah-langkahnya mulai dari mencari jurnal sampai ke tahap untuk mendesain posternya sudah paham ya? Oke, sudah. Kalau sudah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini.
berterima kasih kepada kalian karena kalian sudah mengikuti pelajaran ini dengan penuh dengan semangat dan juga sesuai dengan harapan kita. Nah, untuk ketua kelasnya, jika tidak ada yang ditanyakan, untuk ketua kelasnya Mas Nadif ya, mohon di Pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati di jalan kalau pulang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat.